Coba bayangkan ya, Anda sedang melihat sebuah cetak biru, kayak blueprint dari sebuah kota modern yang megah banget. Oke, kota dengan gedung-gedung tinggi gitu ya? Betul. Anda melihat gedung pencakar langit sains, terus ada taman-taman psikologi, dan jalan raya sistem ekonomi raksasa, kayak kapitalisme dan marxisme. Semua fondasi dunia modern kita kan? Tepat. Selama ini kan kita diajarkan kalau kota metaforis ini tuh dibangun perlahan-lahan, bata demi bata oleh evolusi pemikiran manusia yang alami dari waktu ke waktu. Iya, narasi sejarah yang rapi dan progresif. Kita selalu berpikir kita bergerak menuju kebebasan, ya kan? Nah, tapi gimana kalau tiba-tiba ada seseorang yang datang ke Anda, menunjuk ke blueprint tadi, dan bilang, bukan, kota ini nggak tumbuh secara alami. Wah, Ini sebenarnya adalah sebuah penjara raksasa yang dirancang dengan sangat sengaja oleh sebuah aliansi rahasia. Dan tujuannya semata-mata cuma buat mengendalikan Anda. itu pergeseran paradigma yang luar biasa ekstrim ya. Sangat ekstrim. Tiba-tiba setiap jalan dan pencapaian peradaban yang kita banggakan itu berubah wujud, bukan lagi simbol kebebasan, tapi instrumen kontrol. Benar banget, dan itulah yang bakal kita bongkar hari ini untuk Anda para pendengar. Misi penelusuran mendalam kita kali ini adalah membedah sebuah transkrip video YouTube yang jujur saja sangat provokatif. Judulnya, Secret History nomor 27, Empire of Evil ya, dari kanal Predictive History. Iya betul, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh dan masuk ke lubang kelinci ini, saya mau kita semua ada di halaman yang sama. Ini sangat penting. Sangat krusial ya. Sumber yang kita bahas hari ini itu memuat teori sejarah alternatif yang sangat bermuatan politis, syarat kontroversi, dan terang-terangan melibatkan klaim konspirasi global tentang kelompok tertentu. Dan mereka cukup spesifik nyebutin siapa targetnya. Betul, mereka menuduh Kekaisaran Inggris, terus entitas yang mereka sebut sebagai modal transnasional, dan kelompok Yahudi atau Sabatean Frankist. Nah, penting banget buat Anda yang mendengarkan untuk tahu kalau di sini kita cuma pakai topi analis. Sepakat? Kita sama sekali nggak memihak, nggak memvalidasi, apalagi mendukung klaim dari dokumen tersebut. Kita ini ibarat montir yang lagi bongkar mesin mobil yang aneh. Cuma pengen tahu cara kerjanya aja ya? Iya, kita mau lihat gimana gerigi argumennya saling mengait, gimana narasi konspirasi ini dibangun, dan apa logika internal mereka. Kita bedah anatominya, bukan jualan teori kebenaran ke Anda. Sepakat 100%. Jadi, dengan kacamata analitis itu, mari kita mulai. Dokumen ini pada dasarnya mengklaim kalau seluruh fondasi dunia modern kita adalah sebuah operasi psikologis atau psylabs skala global. Wow! Oke, coba kita urai nih. Dari mana kreator video ini ngebangun fondasi pertama argumen mereka? Siapa dalang utamanya menurut mereka? Jadi gini, narasi ini tuh dimulai dengan menetapkan apa yang mereka anggap sebagai mesin geopolitik dunia, yaitu Kekaisaran Inggris dan jaringan modal transnasional, kayak Bank of England. Oke, Imperium Maritim. Betul. Dan sumber ini mendeskripsikan Kekaisaran Inggris itu, operasinya nggak ubahnya kayak sebuah skema Ponzi raksasa. Skema Ponzi. Tunggu, gimana logikanya sebuah negara beroperasi kayak skema Ponzi? Logikanya gini, Inggris itu kan negara kepulauan yang relatif kecil ya. Mereka nggak punya sumber daya daratan yang tak terbatas. Jadi, satu-satunya cara buat mereka mempertahankan kekuasaan global adalah dengan memonopoli jalur laut dan perdagangan internasional. Masuk akal. Nah, mereka butuh negara-negara lain untuk terus-menerus berinvestasi dan tunduk pada sistem maritim mereka ini. Kalau enggak, ya seluruh struktur kekaisaran itu bakal runtuh. Wah, ini analisis geopolitik klasik sebenarnya ya. Musuh alami dari kekuatan laut itu kan kekuatan darat. Persis. Dan kalau kita ngomongin daratan, dokumen ini pasti melihat daratan inti Eurasia kayak Jerman, Rusia, dan sekitarnya sebagai ancaman eksistensial. Benar banget. Karena coba Anda bayangkan, kalau negara-negara Eurasia ini berhenti berantem, terus mereka bersatu, Mereka bikin rel kereta api raksasa. iya, jaringan kereta api dari Eropa, nembus Timur Tengah, sampai ke Asia. Tiba-tiba, kapal-kapal dagang Inggris jadi nggak maku. Monopoli mereka hancur lebur. Nah, dari situlah sumber ini mulai nyusun benang konspirasinya. Apa yang harus dilakuin sang imperium buat bertahan hidup? Mereka harus bikin Eurasia terus-terusan berantakan. Tepat. Yang menarik di sini adalah
Mereka melihat kekacauan sejarah itu bukan sebagai kebetulan. Strategi utamanya adalah menciptakan konflik tanpa henti di daratan Eropa. Berarti perang-perang besar itu... Desain yang disengaja. Imperium diam-diam membiayai gerakan revolusioner buat ngegulingin rezim manapun yang mulai kelihatan terlalu stabil. Mereka ngeras sumber daya dari koloni dan bahkan, ini menarik, secara artifisial mendanai industrialisasi Jepang di era restorasi Meiji. Tunggu, buat apa mereka mendanai Jepang? Punya satu tujuan spesifik, agar Jepang bisa menghancurkan Angkatan Laut Rusia di tahun 1905. Ya ampun, ini tuh ngingetin saya banget sama permainan papan monopoli atau Risk. Gimana tuh analoginya? Coba Anda bayangkan lagi main lawan satu orang yang udah dominan banget. Dia udah nguasai semua aset di pinggir laut. Oke. Daripada dia fokus bangun kotanya sendiri, strategi utama pemain ini tuh terus-terusan ngehasut pemain lain di tengah papan buat saling serang. Diadu domba ya? Iya, dia diam-diam minjemin uang ke pemain A buat nyerang pemain B. Terus besoknya dia biayain revolusi di tempat pemain C. Biar mereka nggak pernah maju. Hasilnya, pemain-pemain di tengah ini terlalu sibuk berdarah-darah sampai nggak ada satupun yang bisa bangun hotel atau bersatu ngelawan si penguasa laut ini. Analogi yang sangat pas. Dan kalau kita pakai analogi monopoli itu, bank di permainan ini tuh sama sekali nggak netral. Banknya ikut main kotor. Iya, bank secara aktif nyuntikin dana ke pemain yang paling lemah, cuma buat mastiin perangnya nggak pernah selesai. Wow. Tapi kan, ini bawa kita ke pertanyaan logis berikutnya. Kerajaan Inggris nggak mungkin dong terang-terangan keliling Eropa mendanai revolusi tanpa memicu aliansi global yang bakal menghancurkan mereka. Mereka butuh boneka, perantara di lapangan. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin menarik. Dan jujur aja, lumayan gelap. Oke, masuk ke klaim kontroversialnya ya. Betul. Video ini berargumen kalau imperium dan para elit kapitalis ini nggak kerja sendirian. Mereka pakai kelompok spesifik. Siapa yang mereka sebut? Dokumen ini secara eksplisit nyebut sekte Sabatian Frankis, atau apa yang mereka istilahkan sebagai Crypto Jews. Oke. Mereka dijadikan semacam manajer menengah atau eksekutor di lapangan. Dan sekaligus, ini penting sebagai kambing hitam. Tunggu dulu, sebelum kita bahas apa yang mereka kerjakan, siapa sih sebenarnya kelompok Frankis ini dalam versi video tersebut? Kenapa mereka yang dipilih jadi eksekutor? Dalam narasi alternatif ini, Sabatian Frankis digambarkan sebagai sekte rahasia dari abad ke-18 yang punya filosofi luar biasa radikal. Radikal gimana maksudnya? Mereka dianggap sebagai antitesis dari nilai tradisional. Mereka percaya kalau jalan menuju keselamatan itu adalah dengan secara aktif menghancurkan tatanan moral, agama, dan struktur dunia lama. Astaga, jadi di mata elit finansial, punya kelompok dengan ideologi perusahaan kayak gini tuh menguntungkan. Sangat sempurna. Kelompok ini punya jaringan diaspora yang tertutup, akses ke dunia perbankan, dan yang paling penting mereka punya musuh yang sama dengan imperium. Yaitu institusi-institusi tradisional di Eropa dan Timur Tengah. Tepat sekali. Oke, logikanya imperium butuh agen kekacauan, terus nemu kelompok yang memang pengen ngancurin tatanan. Tapi gimana dokumen ini ngebuktiin kalau mereka beneran kerjasama? Ada contoh sejarahnya? Ada. Video ini ngebingkai ulang beberapa peristiwa sejarah. Salah satu yang paling detail itu soal runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Ottoman. Versi buku sejarah kan mereka runtuh karena tertinggal zaman ya, melemah dari dalam. Nah, sumber kita ngeklaim beda. Ini dibilangnya pembunuhan yang direncanakan lewat utang. Jebakan utang. Iya, habis Perang Crimea di pertengahan abad ke-19, bankir-bankir dari London dan Paris sengaja ngejebak Sultan Ottoman pakai pinjaman perang. Utangnya dibikin menggunung dengan bunga yang mustahil dibayar. Wah, agresif banget. Mekanismenya lebih gila lagi. Pas Ottoman gagal bayar, bankir asing ini malah mendirikan administrasi pajak mereka sendiri di dalam wilayah Ottoman. Hah? Di dalam negara berdaulat? Betul, dan mereka merampas sepertiga dari seluruh pendapatan negara itu. Gila, itu bener-bener debt trap tingkat negara. Terus, waktu Sultan Ottoman sadar negaranya lagi dirampok dan mau ngelawan, apa yang bankir ini lakuin? Menurut dokumen ini, mereka langsung mendanai musuh internal Sultan. Mereka nyuntikin dana besar-besaran ke kelompok revolusioner yang dikenal sebagai Turki Muda.
atau Young Turks. Oh, saya tahu kelompok ini. Dan coba perhatikan ideologi yang tiba-tiba dibawa sama Turki muda ini. Sekularisme, liberalisme radikal, dan penghancuran nilai-nilai lama. Sesuai dengan agenda yang tadi ya. Dan akhirnya, Sultan digulingkan. Betul. Dan contoh lain yang sering banget diangkat itu legenda keluarga Rothschild pas pertempuran Waterloo di tahun 1815. Cerita Waterloo ini kan emang legendaris banget di kalangan teori konspirasi. Iya, klaimnya adalah agen Rothschild dapat info kemenangan Inggris atas Napoleon lewat kapal cepat, jauh lebih dulu dari pemerintah Inggris sendiri. Terus mereka manipulasinya gimana? Alih-alih ngerayain kemenangan, mereka manipulasi info di bursa saham London. Mereka bikin kepanikan massal seolah-olah Inggris kalah telak. Jadi pasar saham anjlok. Anjlok banget. Orang-orang jual aset mereka dengan harga sampah. Nah, agen-agen Rothschilds diam-diam beli semua aset itu. Dalam semalam, mereka nguasain ekonomi Inggris. Berarti inti dari narasi ini tuh mau bilang kalau Imperium pakai kelompok finansial ini sebagai semacam bumper korporat gitu ya? Bumper korporat. Iya, kayak pihak yang disuruh melakukan kerjaan kotor, yang nanggung resiko dan dibenci publik. Sementara para bos besarnya tetap bersih dan tak tersentuh di balik layar. Analogi yang sangat akurat. Imperium butuh plausible deniability, kemampuan buat menyangkal kalau mereka terlibat. Tapi yang bikin saya penasaran bukti kolaborasinya apa? Mereka punya bocoran dokumen intelijen atau semacamnya? Nah, ini yang bikin analisis videonya jadi agak aneh. Mereka nggak pakai dokumen intelijen bocor, mereka justru narik sebuah karya sastra dari tahun 1844. Karya sastra? Iya, novel fiksi berjudul Coningsby, ditulis sama Benjamin Disraeli, yang ironisnya, dia ini nanti beneran jadi Perdana Menteri Inggris. Tunggu, biar saya luruskan nih. Mereka pakai novel fiksi abad ke-19 sebagai pengakuan sejarah. Gimana logikanya? Yang menarik di sini adalah kreator videonya nganggap fiksi itu sebagai pesan tersembunyi yang disamarkan. Oke. Di novel itu ada karakter namanya Sidonia. Luar biasa kaya dan berkuasa. Dokumen ini ngeklaim kalau Sidonia itu representasi keluarga Rothschild. Terus si Sidonia ini ngapain di novelnya? Dia secara terbuka nyombongin diri kalau kaum elit finansial itu diam-diam mengontrol berbagai gerakan intelektual, menguasai universitas di Jerman, bahkan mendalangi diplomasi rahasia di Rusia. Wah. Karakter ini bilang dunia tuh sebenarnya diatur sama orang-orang yang nggak pernah kelihatan di layar. Mereka nolak asimilasi sama masyarakat umum karena merasa superior secara intelektual. Astaga. Jadi narasi ini ngejadiin monolog karakter fiksi sebagai bukti absolut tentang niat para elit. Iya, tepat seperti itu. Itu sih lompatan logika yang jauh banget ya. Tapi oke, mari kita ikutin aja dulu alur pemikiran mereka. Karena ini ngebawa kita ke bagian yang menurut saya paling ambisius dari transkrip itu. Bagian filosofi ya. Betul, mengendalikan ekonomi, ngasih utang, dan monopoli laut berupanya belum cukup buat mereka. Sumber ini ngeklaim buat benar-benar menguasai umat manusia tanpa perlawanan, aliansi ini harus meretas sistem operasi di dalam kepala kita. Mencabut nilai spiritual manusia. Iya, kenapa coba? Apa untungnya nyabut spiritualitas buat para bankir transnasional ini? Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, logikanya gini. Selama manusia masih percaya sama nilai spiritual, moralitas agama, atau konsep kebenaran absolut. Mereka punya kompas moral. Betul, mereka punya kompas internal yang bikin mereka susah dikendalikan. Komunitas spiritual itu kan biasanya saling melindungi. Masuk akal dari kacamata kontrol. Makanya sumber ini ngeklaim kalau gerakan pencerahan atau enlightenment, khususnya filosofi empirisme Inggris, itu disponsori. Cuma buat ngehancurin konsep kebenaran itu. Dan mereka secara spesifik nyerang tokoh kayak John Locke dan David Hume kan? Saya ingat dari catatan kita, mereka ngebahas konsep tabula rasanya Locke. Iya, ide bahwa manusia lahir kayak kertas kosong. Pengetahuan cuma datang dari pengalaman materialistik sehari-hari, bukan dari jiwa atau percikan ilahi. Terus datanglah David Hume dengan skeptisisme ekstrimnya. Yang nantang kemampuan manusia buat tahu kebenaran universal lewat logika. Dokumen ini seolah mau bilang filosofi ini sengaja disuntikin biar manusia merasa terasing, ragu sama segalanya, dan putus asa ya. Bener. Dan ketika manusia udah ngerasa kosong secara moral, kekosongan itu kan harus diisi. Diisi pakai apa? Nah, disinilah utilitarianisme masuk. Tokoh kayak Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mempopulerkan ide, lupakan soal moralitas agama. Satu-satunya yang penting itu cuma utilitas. Alias kesenangan fisik. Persis.
Kalau sesuatu bawa kesenangan buat mayoritas, itu berarti kebaikan. Sumber ini nuduh kalau inilah fondasi sesungguhnya dari liberalisme modern. Jadi bukan buat membebaskan manusia ya? Bukan, tapi buat ngubah kita dari makhluk spiritual yang punya prinsip, jadi cuma sekedar mesin pencari kenikmatan. Mesin yang gampang disogok pakai kenyamanan material. Jadi apa arti dari semua ini? Apakah video ini beneran bilang kalau bahkan revolusi sains itu palsu? Karena saya lihat nama Charles Darwin juga ditarik ke dalam pusaran konspirasi ini. Oh, jelas ditarik. Sebentar, maksudnya Darwin berlayar ke Kepulauan Galapagos itu bukan buat observasi sains murni. Dia semacam agen operasi psikologis. Itu kedengerannya makin gila sih. Dokumennya nggak melulu bilang ilmuwan ini agen rahasia yang digaji bulanan ya. Tapi mereka ngeklaim kalau teori tertentu, kayak teori evolusinya Darwin, didorong, dipromosikan, dan didanai besar-besaran sama elit karena melayani agenda materialistik mereka. Kenapa Darwinisme dianggap melayani agenda elit? Karena teori itu mereduksi posisi manusia jadi sekedar hewan kebetulan yang berevolusi dari kera. Nggak ada jiwa yang perlu dikhawatirkan, nggak ada pencipta yang harus ditaati. Cuma ada survival of the fittest, siapa yang kuat, dia yang menang. Betul. Meskipun sumber ini sendiri nuduh kalau teori evolusi itu gagal ngejelasin dari mana datangnya imajinasi manusia. Bagi elit transnasional itu nggak penting. Yang penting manusia berhenti merasa suci. Wow, jadi kalau saya rangkum logika mereka, hancurkan tatanan lama lewat utang, ganti nilai spiritual dengan materialisme lewat filosofi kenikmatan, dan yakinkan manusia kalau mereka cuma hewan pintar. Itu grand design yang luar biasa sistematis menurut mereka. Sangat. Tapi teori kan satu hal ya, praktiknya gimana? Karena pas kita masuk ke awal abad 20, kita ketemu sama revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917. Nah ini dia. Sebuah revolusi komunis yang secara harfiah bertujuan menghancurkan kaum kapitalis. Gimana caranya narasi ini nyatuin bankir elit transnasional dengan kaum komunis yang justru pengen gantung para bankir itu? Ini salah satu bagian di mana sumber itu benar-benar menjungkir balikan pemahaman sejarah tradisional kita. Gimana tuh? Kita kan diajarin kalau Barat yang kapitalis itu sangat ketakutan sama penyebaran komunisme. Tapi video ini ngerujuk ke buku Wall Street and the Russian Revolution. Buku ini ngeklaim kalau pemodal dari Wall Street dan London justru ngalirkan dana raksasa ke pemimpin Bolshevik. Ke Lenin dan Trotsky. Iya, Trotsky bahkan digambarkan menikmati hidup mewah di apartemen New York yang dibiayai bankir-bankir ini, sebelum dia dikirim balik ke Rusia. Kenapa kapitalis mendanai komunis itu kan paradoks banget. Menurut narasi ini motivasinya murni finansial dan sangat sinis. Revolusi itu kan peluang emas buat merampok dalam skala satu negara. Oh, menjarah ya. Kalau Anda nguasain satu faksi radikal, mereka bakal lakuin kerjaan kotor ngehancurin kerajaan Rusia. Dan itulah yang diklaim terjadi. Rejim Bolshevik merampas tanah, istana, gereja. Terus asetnya dikumpulin ke negara. Betul. Dan setelah terkumpul, harta karun bernilai ratusan juta dolar ini diam-diam ditukar dengan mata uang keras ke kapitalis barat. Dengan harga obral, jauh di bawah nilai aslinya. Astaga, ini tuh bikin saya ngebayangin ada semacam venture capitalist atau pemodal ventura nakal. Maksudnya gimana? Bayangin ada pemodal yang sengaja nyuntikin dana ke manajemen yang super radikal dan merusak di perusahaan saingannya. Oke. Tujuannya sama sekali bukan biar perusahaan saingan itu sukses. Tujuannya biar perusahaannya bangkrut total, tatanannya hancur, jadi si pemodal bisa masuk kayak pahlawan dan beli semua aset inti mereka dengan harga diskon 90%. Analogi yang sangat brilian. Dan likuidasi paksa itulah yang mereka klaim terjadi di Rusia. Tapi tunggu, rencananya nggak berjalan mulus kan? Karena akhirnya ada Stalin. Nah ya, sumber ini kasih penjelasan alternatif kenapa Joseph Stalin berbalik ngelawan Trotsky. Trotsky kan agen internasional yang punya koneksi ke bankir New York. Tapi abis perang saudara selesai dan Rusia hancur, faksi Bolshevik sadar kalau pemodal transnasional ini nolak ngasih pinjaman pembangunan kembali. Mereka cuma mau ngerampok, abis itu cuci tangan. Betul. Dan Stalin manfaatin kemarahan dan rasa dikhianati ini. Dia pakai momentumnya buat nyingkirin Trotsky, nuduh dia anti-kapitalis internasional, dan akhirnya Stalin mengisolasi Rusia di bawah kekuasaannya sendiri. Ini munjukin dengan jelas gimana dokumen ini memandang ideologi ya.
Di kacamata mereka, nggak ada bedanya antara Marxisme, komunisme, atau liberalisme. Cuma alat. Iya, ideologi cuma tirai teater, cuma alat marketing. Di balik panggung, pertunjukannya selalu tentang transfer kekayaan dan pemusatan kekuasaan ke elit. Sangat sinis. Tapi, kontrol uang dan negara ini rupanya belum batas akhirnya. Mari kita masuk ke bagian di mana dokumen ini ngebahas manipulasi jiwa secara langsung. Ini soal Karl Marx dan Mikhail Bakunin. Terus terang, ini butuh penjelasan ekstra sih. Gimana ceritanya Marx bisa jadi pion kapitalis? Argumennya berlapis nih. Sumber ini menyoroti gimana Karl Marx, yang secara sejarah emang didanai temannya yang kapitalis, Friedrich Engels, diklaim berhasil ngebajak perdebatan filosofis paling esensial umat manusia. Perdebatan apa tuh? Selama berabad-abad, konflik utama manusia itu antara jiwa melawan materi. Tapi Marx datang dan ngubah fokus perdebatan itu jadi perdebatan semu, yaitu properti publik melawan properti privat. Oh, dialihkan sepenuhnya ke benda material. Saya ingat ada analogi cermin di dokumen itu. Bisa Anda jelaskan? Karena kedengarannya sangat filosofis. Iya, Marx kan berpendapat kalau kapitalisme bikin manusia terasing dari hasil kerjanya. Marx nulis kalau di masyarakat ideal, benda material yang kita buat, misalnya vas bunga, itu bakal jadi cermin diri kita. Cermin gimana? Waktu orang lain pakai vas itu, mereka melihat esensi dan kemanusiaan dari si pembuatnya. Jadi Marx mengikat makna kehidupan dan kebanggaan manusia pada objek material. Dan disinilah tokoh anarkis Rusia Mikhail Bakunin masuk sebagai penentang utamanya ya? Tepat. Bakunin dengan keras bilang kalau mencari makna hidup dari barang buatan itu adalah kesalahan fatal. Karena kita bukan benda. Betul. Bagi Bakunin, kebebasan sejati dan pantulan ilahi manusia cuma bisa didapat lewat hubungan organik sesama manusia. Lewat cinta, empati, dan pengakuan dari manusia merdeka lainnya, bukan dari benda. Dan Bakunin juga nolak keras konsep Marx soal perlunya kelompok vanguard kan? Semacam elit intelektual yang tugasnya mimpin kelas pekerja. Iya, Bakunin nganggep gagasan vanguard itu sangat berbahaya. Ya tentu aja berbahaya. Kalau Anda cabut satu elit korup, terus diganti sama elit intelektual arogan yang ngerasa paling tahu apa yang baik buat pekerja kelas bawah. Anda nggak menghancurkan penindasan, Anda cuma ganti seragam penindasnya aja. Bener banget. Jadi narasi ini mau bilang kalau pemikiran Marx itu diam-diam sejalan sama tujuan kapitalis transnasional, karena pada akhirnya manusia tetap dibikin terobsesi sama benda dan tunduk pada otoritas elit. Yang mana itu memunculkan pertanyaan penting tentang kontrol mutlak. Kalau Marx dituduh ngebajak hubungan manusia dengan makna pekerjaannya, nah, dokumen ini melangkah lebih ekstrim lagi. Oh iya, Sigmund Freud. Iya, Freud dituduh ngebajak kewarasan dan pikiran bawah sadar kita. Nah, ini dia. Ini klaim yang paling bikin saya ternganga pas baca transkripnya. Tunggu sebentar. Psikoanalisis Freud, seseorang yang justru mencoba menyembuhin trauma mental, juga bagian dari konspirasi global ini, gimana mekanismenya? Ini bagian yang paling gelap sih. Di awal karirnya di Wina, Freud berhadapan sama banyak banget pasien wanita yang menderita histeria dan depresi berat. Oke. Berdasarkan sesi terapinya, Freud awalnya nyimpulin kalau wanita-wanita ini adalah korban pelecehan seksual yang nyata, bahkan seringkali insest di masa kecil. Dan sumber ini ngeklaim praktek kayak gitu emang sering terjadi di kalangan elit Wina saat itu, termasuk jaringan Frankist. Dan awalnya Freud bela korban kan, pada dasarnya bilang gejala pasien saya ini nyata karena kejadian fisiknya emang beneran terjadi. Tapi terus semuanya berubah. Ya, terjadi putar balik drastis. Freud tiba-tiba narik teorinya dan ngegantinya sama yang sekarang kita kenal sebagai Oedipus kompleks. Ya ampun, bayangin mekanisme kontrolnya kalau klaim ini benar. Coba Anda yang dengerin posisikan diri sebagai pasien. Gimana rasanya tuh? Anda datang bawa trauma nyata, abis dilecehkan sama sosok orang kuat di keluarga. Terus dokter yang harusnya nyembuhin tiba-tiba bilang, oh pelecehan itu nggak pernah terjadi. Itu cuma fantasi bawah sadarmu aja. Kamu yang sebenarnya punya hasrat sama sosok ayah, kamu merasa bersalah, jadi pikiranmu bikin ingatan palsu. Itu gaslighting skala industri.
Benar-benar gaslighting. Dan sumber ini nuduh Freud nyiptain Oedipus kompleks cuma di bawah tekanan buat ngelindungi patron elitnya dari skandal hukum. Dan dampaknya luar biasa merusak ya. Berarti seluruh bidang psikoanalisis diubah fungsinya. Bukannya nyembuhin korban, malah dibikin jadi instrumen buat bikin korban meragukan kewarasan mereka sendiri, sementara pelakunya aman tak tersentuh. Itu emang bikin kepala pusing bacanya. Sangat pusing. Jadi, mari kita tarik napas sejenak dan kembalikan semua ini kepada Anda, para pendengar. Kenapa sih kita ngabisin belasan menit buat bedah teori konspirasi yang begitu rumit, kontroversial, dan kelam ini? Buat apa coba? Sumber video ini tuh berusaha keras ngejahit seluruh sejarah manusia dari dominasi Inggris, filosofi pencerahan, teori Darwin, komunisme, sampai psikoanalisis Freud jadi satu rantai manipulasi panjang. Tujuannya, menurut mereka, buat misahin manusia dari Tuhan, dari komunitas, bahkan dari realitas pikiran sendiri, biar gampang dikendalikan. Dan harus kita tegaskan lagi ya, kita dituntut buat sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Karena jujur aja, pakai monolog dari novel fiksi abad 19 buat jadi bukti sejarah, atau ngerangkum motivasi puluhan ilmuwan ke dalam satu agenda konspirasi tunggal, itu lompatan logika yang fatal dan berbahaya. Gampang banget mencocok logikakan sejarah kalau kesimpulannya udah kita tentuin dari awal. Bener sekali. Tapi memahami bagaimana narasi ini dibangun gimana, mereka mengeksploitasi celah sejarah dan mainin logika sebab akibat, itu esensial banget buat literasi informasi kita. Di era internet ini, narasi alternatif kayak gini nyebar kencang banget dan bisa kedengeran sangat rasional kalau kita nggak tahu cara bongkar mesinnya. Betul. Jangan sampai kita gampang terbawa arus. Sangat benar. Dan ini bawa saya balik ke analogi awal kita tentang blueprint kota yang diklaim sebagai penjara tadi. Sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan. Silahkan. Kalau kita mulai memandang setiap ide revolusioner, setiap filosofi baru yang menantang kemapanan, dan setiap terobosan sains semata-mata sebagai alat manipulasi dari kekuatan tak kasat mata, apakah keraguan mutlak atau skeptisisme ekstrim itu pada akhirnya malah melumpuhkan kita? Pertanyaan yang bagus. Gimana kita bisa bedain antara sistem yang emang secara alami cacat karena dibangun sama manusia yang nggak sempurna dengan sebuah desain kejahatan skala global yang disengaja? Kalau kita nggak lagi percaya sama pencapaian kemanusiaan kita sendiri, bukankah kita justru benar-benar memenjarakan pikiran kita sendiri? Itu garis batas yang sangat tipis ya. Batas antara menjadi pemikir kritis sama jatuh ke jurang paranoia yang nggak ada ujungnya. Persis. Makanya, tetaplah menjadi pembelajar yang kritis. Teruslah mempertanyakan asumsi-asumsi Anda, cari beragam perspektif dari sumber yang berbeda, dan jangan pernah biarin rasa ingin tahu Anda padam. Terima kasih sudah nemenin kami bongkar labirin sejarah hari ini di The Deep Dive. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.